Perkenalkan, nama saya Farah Ginaya dari kelas 8G. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi biologi kelas 8, yaitu tentang sistem gerak manusia. Sebelumnya, ada udah tahu belum apa sih pengertian gerak itu? Apa ya? Nah, kalian nggak tahu, lanjut nih ya. Gerak merupakan suatu kegiatan yang menyebabkan perpindahan posisi, perpindahan tempat, perpindahan kedudukan, dan perpindahan arah. Pasti udah cukup mengerti lah ya maksudnya perpindahan keempat itu apa. Nah, ternyata gerak juga memiliki jenis nih. Gerak mempunyai dua jenis. Yang pertama ada gerak aktif dan yang kedua ada gerak pasif. Gerak aktif merupakan gerak yang menyebabkan objek mengalami perpindahan posisi atau tempat. Gerak aktif ini terjadi pada manusia dan hewan. Yang kedua ada gerak pasif. Gerak pasif merupakan gerak yang tidak menyebabkan perpindahan posisi atau tempat, tetapi hanya menyebabkan objek mengalami perubahan kedudukan atau arah. Gerak pasif juga terjadi pada hewan dan manusia. Nah, gerak pada manusia ini didukung oleh alat gerak, tulang, dan otot. Pasti tahu kan? Kalau kita sebagai manusia nggak punya tulang dan otot, pastinya kita nggak bisa bergerak kayak gini. Sekarang kita masuk ke tulang atau rangka yuk. Rangka merupakan kumpulan tulang-tulang penyusun tubuh. Hewan juga bisa ya. Tapi sekarang konteksnya sistem gerak manusia. Jangan lupa ya. Tulang atau rangka memiliki berbagai banyak fungsi, yaitu ada 6. Yang pertama, tulang atau rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif. Yang kedua, tulang menjadi tempat melekatnya otot. Ini tulang, di dalamnya juga ada otot. Yang ketiga, tulang memberi bentuk pada tubuh manusia. Kalau gak ada tulang, bentuk kita gak akan seperti ini. Yang keempat, tulang menopang tubuh. Benar kan? Yang kelima, tulang berfungsi sebagai pelindung dan menopang semua organ dalam tubuh kita. Kalau gak ada tulang, semua organ dalam gak bisa berada di posisinya sekarang. Dan yang terakhir, mungkin pasti pada lupa nih, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darahnya ada sel darah merah dan sel darah putih. Pasti jarang yang tahu ya, atau lupa. Gak apa-apa, kita mengingat kembali di sini. Nah, sekarang kita masuk ke jenis rangka atau tulang berdasarkan fungsinya. Jenis ya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada rangka aksial. Yang kedua ada rangka apendikular. Rangka aksial ini berfungsi sebagai pelindung organ dalam di tubuh kita dan tidak lupa juga menjadi penopang tubuh kita. Rangka aksial ini terdiri dari beberapa tulang, yaitu tulang tengkorak, tulang-tulang pendengaran, tulang hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. 2. Rangka apendikular. Rangka apendikular berfungsi sebagai rangka alat gerak penyusun tubuh. Rangka apendikular terdiri dari beberapa tulang juga, yaitu gelang bahu,
tulang anggota gerak bagian atas, termasuk tangan ya, gelang panggul, dan yang terakhir, tulang anggota gerak bagian bawah, kaki. Nah, ini contoh gambar tulang tengkorak yang ada pada tubuh kita. Ini contoh gambarannya ya. Ada yang udah tahu belum? Tulang tengkorak itu tergolong ke jenis tulang apa? Aku kasih tahu ya. Tulang tengkorak tergolong menjadi jenis tulang pipih. Kenapa tulang pipih? Karena bentuknya yang datar tapi tetap tebal, seperti sebagai fungsi tulang yang sebenarnya. Tulang pipih yang ada pada tulang tengkorak berjumlah 19 tulang pipih. Nah, sekarang kita jelaskan lebih lengkapnya ya. Yang pertama ada tulang dahi. Tulang dahi kita di sini nih. Tulang dahi hanya punya satu. Tidak ada garis pembelahnya. Yang kedua ada tulang ubun-ubun. Tulang ubun-ubun di sekitar daerah sini ya. Nah, tulang ubun-ubun ini ada dua. Yang pertama pasti di daerah kiri, yang kedua di kanan. Selanjutnya ada tulang tengkorak. Nah, ini nih tulang tengkorak. Ada di bagian bawah kepala kita. Tapi cuma ada satu, gak ada garis pembedanya. Selanjutnya ada tulang pelipis. Nah, banyak banget nih masyarakat yang menganggap tulang pelipis itu di daerah mata ya. Nah, itu salah teman-teman. Tulang pelipis itu di sekitar atas telinga. Ini pelipis. Ini telingaku ya. Ini pelipis. Lihat kan? Nah, kalau tulang yang dekat mata ini baru tulang baji, bukan pelipis ya. Tulang pelipis dan tulang baji ada dua, pasti di kanan dan di kiri. Tulang air mata. Tulang air mata ada dua, karena mata kita juga ada dua. Selanjutnya ada tulang hidung. Tulang hidung kita ternyata ada dua teman-teman. Wah, ada garis pembedanya soalnya. Di bagian kanan dan kiri. Tapi ini bukan tulang ya. Yang tulang itu ini. Oke. Selanjutnya tulang pipi. Nah, biasanya yang memiliki pipi cabi terlihat banget nih tulangnya. Kerasa kan? Yang gak punya pipi cabi juga punya tulang pipi kok. Pasti. Cuman masa dagingnya aja. Nah, kalian tahu rahang atas sama rahang bawah nggak? Pasti tahu dong. Ternyata rahang atas dengan rahang bawah kita itu terpisah. Wow, keren. Kita punya dua tulang rahang atas. Ini adalah garis pembeda tulang rahang atas. Wow, jadi ini tulang rahang atas bagian kanan dan kirinya berdasarkan aku ya. Ini tulang rahang atas bagian kiri. Tulang rahang bawah juga. Nah, kalau ini juga ada pembedanya nih. Kalian bisa rasakan. Wah, ini bedanya. Ini kanan, ini kiri. Seperti perbatasan gitu. Yang terakhir ada tulang lidah. Pasti kalian menganggap lidah itu gak punya tulang kan? Ternyata ada, tapi sangat kecil. Hampir dianggap lidah itu tidak mempunyai tulang, tapi ternyata ada. Tulangnya sekitar satu ruas jari kelingking. Sangat kecil dan berada di ujung. Adalah contoh gambar ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang ini termasuk ke
dalam jenis tulang pendek. Lihat saja bentuknya. Pendek kan? Tapi ini menyatu. Ruas-ruas tulang belakang ada 33. Kita jumlahkan saja. 7 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 4. Untuk gambarannya, ruas-ruas tulang belakang itu sekitar sini guys. Pasti kerasa sama kalian. Yang garis panjang itu baru ruas-ruas tulang belakang. Bentuknya sedikit mirip seperti huruf S, cuman lebih lurus sedikit ya. Ini adalah contoh gambar tulang rusuk dan tulang dada. Kita perhatikan dulu ya. Nah, tulang rusuk itu termasuk tulang pipa. Lihat saja bentuknya. Seperti ini kan. Jumlah tulang pipa atau tulang rusuk yang ada di dalam tubuh kita ada 12 pasang. Yang jumlah sebenarnya adalah 24. Sekarang kita kasih contohnya ya. 7 pasang tulang rusuk sejati. Ada di daerah sini nih. Gak terlalu panjang. 3 pasang tulang rusuk palsu ada di sekitar sini. Kita bisa rasakan loh. Dan 2 pasang tulang rusuk melayang bisa terasa di belakang tubuh kita. Oh iya, ini adalah ruas-ruas tulang belakang ya. 7 pasang dan 3 pasang tulang rusuk lainnya bertemu dan bersatu di tulang hulu pada tulang dada. Tetapi untuk 2 pasang yang paling bawah atau paling terakhir tidak menyatu. Sekarang kita masuk ke tulang dada. Nah, pertama ada tulang hulu. Tulang hulu cuma ada 1 di sekitar sini nih. Pasti terasa tidak terlalu panjang. Selanjutnya ada tulang badan. Nah, tulang badan ini cukup panjang. Sekitar sampai sini ya. Selanjutnya ada tulang pedang-pedangan. Bisa kita rasakan, tapi kalau terlalu ditekan rasanya sakit. Sangat kecil sekali. Masih sudah paham kan? Nah, ketiga kelompok tulang tadi termasuk ke rangka aksial. Tadi kita sudah menjelaskan dan mengamati tulang tengkorak, tulang ruas belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Nah, masih ingat kan? Rangka aksial itu berfungsi sebagai pelindung organ dalam dan menopang tubuh kita. Sekarang kita lanjut ke rangka apendikular. Ini adalah contoh gambar tulang gelang bahu. Kita perhatikan dulu ya. Pada tulang gelang bahu terdapat 2 tulang. Yang pertama tulang selangka dan tulang belikat. Jumlah tulang selangka pada tubuh kita ada 2 nih. Tulang belikat juga sama. Terdapat pada kanan dan kiri ya. Kalian udah tahu belum tulang selangka sama tulang belikat itu yang mana? Nah, tulang selangka itu yang ini guys. Bentuknya tergolong tulang pipa. Nih, pasti terasa nih. Daerah sini ya. Ini ada tulang selangka. Kalau tulang belikat di belakang.
Nah, ini nih, tulang belikat itu yang seperti sayap, lebar. Oh iya, tulang belikat juga termasuk tulang pipi. Nah, kalau ini adalah contoh gambar tulang anggota gerak atas. Tulang gerak anggota atas termasuk ke dalam tulang pipa. Ada 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, 16 tulang pergelangan tangan, dan 28 ruas tulang jari kita. Kutunjukkan ya. Kalau tulang lengan atas itu di sini. Tulang lengan atas banyak sekali lekatnya otot. Ada otot, ada daging, dan ada yang lain. Kita punya 2 tulang lengan atas ya, kiri dan kanan. Selanjutnya ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Pasti banyak di antara kalian yang masih bingung nih, yang mana sih tulang hasta, yang mana sih tulang pengumpil? Kutunjukkan ya. Tulang pengumpil itu yang dekat dengan jempol, sejajar. Kita buktikan. Tunggu sebentar. Nah, ini tuh tulang pengumpil. Ukurannya bisa dibilang cukup lebih besar dari tulang hasta. Ini jempol tangan kananku, dan ini tulang pengumpil. Kalau untuk tulang hasta yang sejajar dengan kelingking. Biasanya tulang hasta ada sedikit benjolan kecil tuh. Ini ada tulang hasta. Dan ini pengumpil. Bisa dibedakan ya, gampang sekali. Kalau untuk tulang pergelangan tangan ada di sini, ada 16. Dan tulang ruas-ruas jari yang ini, guys. Setiap jari kita ada 3 tulang. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Kita bisa bedakan dari garis ruas-ruas pada jari. Kelingking ada 3 tulang. Jari manis ada 3 tulang. Jari tengah ada 3 tulang. Jari telunjuk ada 3 tulang. Dan jempol hanya 2 tulang. Jadi itu yang membedakannya. Oke, ini adalah contoh gambar tulang gelang panggul. Kita perhatikan dulu ya. Ada 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kelamin. Nah, tulang gelang panggul ini termasuk ke dalam jenis tulang pipih. Tulang usus adalah tulang yang menopang organ dalam kita, yaitu usus. Usus besar, usus halus, usus 12 jari, dan lain-lain. Masih banyak loh. Nah, kalau tulang duduk bisa kita buktikan ketika duduk. Saat kita duduk, tulang yang paling bawah dan yang paling menempel dengan kursi, itulah tulang duduk. Tulang kelamin kita ada 2, karena ada di sebelah kiri dan kanan. Oh iya, ini adalah tulang ekor. Nah, untuk teman-teman hati-hati ya kalau bercanda dengan teman. Jangan sekali-sekali menarik kursi jika teman kalian hendak duduk. Karena bila mereka jatuh dan terkena tulang ekor, bisa menyebabkan kebutaan dan kerusakan saraf lainnya loh. Wah, bahaya sekali ya. Pokoknya jangan lagi ya pakai bercandaan kuno itu. Bahaya banget. Pokoknya kita harus menjaga semua tulang yang ada di tubuh kita. Ini adalah contoh gambar tulang anggota gerak bawah. Kita perhatikan dulu ya. Nah, tulang anggota gerak bawah ini termasuk tulang pipa ya, teman-teman.
Sekarang aku akan tunjukkan di mana sih tempat-tempat tulang anggota gerak bawah ini. Nah, kita akan membahas tulang anggota gerak bawah. Yang pertama ada tulang paha. Kita mempunyai 2 tulang paha. Yang pertama pasti yang kanan dan kiri. Tulang paha itu daerah sini sampai atas tempurung lutut. Sampai sini ya kira-kira. Nah, ternyata tulang paha juga termasuk ke dalam tulang yang paling panjang dalam anggota gerak bawah. Dan ada beberapa orang juga yang memiliki tulang paha yang sangat panjang yang dipunyai oleh tubuh dia. Wah, keren banget ya. Panjang banget. Oke, selanjutnya ada tulang tempurung lutut. Pasti tahu dong lutut yang mana? Ya, yang ini. Bentuk tulang tempurung lutut sedikit menonjol ke depan dan berbentuk setengah lingkaran. Bentuknya juga seperti tempurung, ada lingkaran kecil dan yang lebih besar ya. Selanjutnya ada tulang betis dan tulang kering. Nah, pasti masih banyak kan di antara kalian yang menganggap bahwa tulang betis itu yang ukurannya lebih besar dan tulang kering pasti lebih kering atau lebih kecil. Anggapan kalian itu semuanya salah total. Kenapa? Karena sebenarnya tulang kering adalah tulang yang paling besar dan tulang betis adalah tulang yang paling kecil. Jadi, ini adalah tulang tempurung lutut ya. Nah, seterusnya sejajar dengan tulang tempurung lutut ini adalah tulang kering guys. Baru tulang betis yang daerah belakangnya, karena saking kecilnya jadi tidak terlalu kerasa oleh kita. Terutama untuk kalian yang sering bermain bola atau bekerja di profesi bidang olahraga, pasti tulang kering itu sering cedera. Ya, akan di bagian depan dan bila cedera langsung kena tulang, tidak dihalangi oleh otot atau oleh daging, langsung benar-benar ke tulang. Makanya rasanya itu sangat sakit karena langsung ke tulang kering. Jadi sampai sini paham kan apa bedanya tulang kering dan tulang betis? Jangan salah lagi ya. Oh iya, kita memiliki 2 tulang betis dan 2 tulang kering. Jangan sampai salah lagi ya. Selanjutnya ada tulang pergelangan kaki. Nah, ini pergelangan kaki. Itu termasuk sendi ya, teman-teman. Kita mempunyai tulang pergelangan kaki berjumlah 14. Selanjutnya ada tulang telapak kaki. Nah, ini tuh telapak kaki, teman-teman. Ini juga telapak tangan. Kita memiliki 10 tulang telapak kaki. Yeay. Dan yang terakhir adalah ruas tulang jari kaki. Ruas tulang jari kaki jumlahnya sama dengan ruas tulang jari tangan. Konsepnya juga sama. Kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan jempol yang jumlahnya hanya jempol aja yang beda. Jadi, kelingking 3 ruas, jari manis 3 ruas, jari tengah 3 ruas, jari telunjuk 3 ruas, dan jempol hanya 2 ruas. Begitu juga untuk ruas tulang jari kaki ya teman-teman. Mudah banget kan ngapalinnya? Kalian jangan terlalu menghafalkan materi ya, tapi usahakan pahami materi, konsepnya juga, biar nggak salah. Sampai di sini saja Farah Aginayah menyampaikan materi biologi kelas 8 tentang sistem gerak manusia. Semoga materi yang disampaikan mudah dipahami untuk kalian semua dan pastinya sangat bermanfaat ya. Amin. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan penyampaian materi yang salah atau kurang tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.